Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Marhaban bikum ya talabatal ilm. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa hadir di majelis yang kita cintai ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita fi dunia wal akhirah. Amin ya mujibas sailin. Kajian kita pagi hari ini membahas tema yang sangat penting sekali, berkaitan dengan keselamatan kita. Pembahasan tentang nawaqidul Islam. Kalau kita terjemahkan, pembatal-pembatal keislaman. Tentunya ini urgen sekali. Tidak ingin dari kita, ya, tidak ada dari kita seorang pun, bahkan tidak ada seorang muslim pun agar Islamnya batal. Karena dampaknya adalah apabila hal ini terus nanti sampai di akhirat, ini kerugian besar, akan kekal di neraka. Sehingga setiap muslim harus ngerti apa saja yang bisa membatalkan keislaman. Sayangnya yang sering dipelajari, ya, dalam bab fikih tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu, dia bisa menyebutkan, ya, misalnya sesuatu yang keluar dari sabilain, dari dua jalan, kubul wa dubur, ya, rata-rata setiap muslim tahu pembatal wudu. Nawaqidus shalah, pembatal-pembatal salat, mereka juga paham, mengerti, ya. Tapi nawaqidul Islam ini jarang diketahui. Bahkan bisa jadi ada orang melakukan sesuatu yang hakikatnya sesuatu itu membatalkan Islam, tapi dia merasa bahwa itu tidak membatalkan Islamnya. Ini musibah, ya. Makanya penting untuk kita pelajari. Dan sebabnya ikhwatal iman adalah jahal biddin, ya, tidak ngerti, tidak tahu, bodoh tentang agama. Dan ini sumber petaka, ya. Bahwa al-jahlu biddin ini adalah sumber malapetaka. Tidak tahu masalah agama, terlebih adalah masalah akidah, ini jangan diremehkan.
Sampai Allah Ta'ala berfirman tentang umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan, sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Lihat umatnya Nabi Musa alaihissalam minta dibuatkan sesembahan. Maka jawaban Nabi Musa adalah innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini kaum yang bodoh. Makanya bodoh ini adalah penyakit yang harus segera diobati. Dan yang menyatakan penyakit adalah Nabi SAW. Dalam hadis yang panjang menceritakan tentang sahabat yang meninggal gara-gara fatwanya, nasihatnya teman-temannya, yang dia mandi junub padahal kepalanya adalah terluka karena dia ihtilam. Teman-temannya mengatakan, "Yuk kamu harus mandi junub." Maka Nabi murka, kalian telah membunuhnya, kenapa kalian tidak bertanya? Inna shifa'al as-su'al, sesungguhnya obatnya bodoh adalah dengan bertanya. Obatnya bodoh berarti bodoh harus diobati. Sesuatu yang harus diobati berarti penyakit. Jadi fatal iman ini pembahasan yang sangat penting sekali. Lalu tujuannya apa kita mempelajari hal ini? Tentunya untuk kewaspadaan bagi kita, keluarga kita. Jadi kita mempelajari nawaqidul Islam bukan untuk kita gunakan senjata menuduh orang lain telah batal Islamnya, tapi lebih daripada itu justru untuk kewaspadaan kita. Apakah pada diri kita ada hal-hal yang bisa membatalkan Islam ataukah tidak? Demikian juga keluarga kita. Jangan sampai kita merasa aman. Kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah Khalilur Rahman, Khalilullah, di mana hanya ada dua nabi yang disebut sebagai Khalil, kekasihnya Allah Ta'ala. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, di antara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Perhatikan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendapatkan mukjizat. Beliaulah yang menghancurkan patung-patungnya sehingga beliau harus dibakar dan Allah menolongnya. Abul Muwahhidin, Abul Anbiya. Akan tetapi beliau mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya dari melakukan kesyirikan kepada Allah, yaitu menyembah berhala. Maka terlebih lagi kita. Jadi kita mempelajari hal ini untuk mewaspadai diri kita dan keluarga kita agar terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Dan sebenarnya ini sudah dibahas oleh para ulama.
Karena dikhawatirkan, apalagi yang di-share ya, Nawaqidul Islam ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, oh ini Wahabi, pasti nanti bahasnya adalah kafir-kafirkan orang. Image-nya kan seperti itu di masyarakat ya. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan 10, dan beliau tidak sendirian, bukan yang pertama. Ulama-ulama sebelum beliau sudah banyak yang menyebutkan ya. Makanya sebetulnya kalau di masyarakat, apalagi di yang sensitif dengan isu Wahabi, itu yang dikaji ya, jangan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, yang dibahas adalah kitab ulama salaf yang lain ya, bisa membahas tentang tafsir atau yang lain. Misalnya kita akan membahas yang serupa dalam hal ini adalah pembatal Islam ya, kita bisa melihat kitab-kitab fikih, dan rata-rata di bab akhir itu ada bab ar-riddah, bab tentang murtad ya. Dari kitab yang ringan seperti Sulam Taufik yang dipelajari di madrasah-madrasah ya, yang tingkat dasar ya, sampai yang menengah seperti Raudhut Thalibin yang punya Imam Nawawi rahimahullah, menyebutkan lebih dari 10, banyak sekali. Bahkan ada ulama yang menyebutkan lebih dari 100, bahkan sampai 400 ya. Sehingga ikhwatul iman, jangan diidentikan bahwa ini pembahasannya Wahabi ya. Imam 4 madhab dalam kitab fikih menyebutkan ini, dan yang paling banyak menyebutkan adalah madhabnya Hanafi. Dan Imam Nawawi rahimahullah ya, banyak mengambil dari madhabnya Hanafi tentang bab ar-riddah, bab tentang murtad, keluar dari Islam. Apa saja yang menyebabkan Islamnya batal, di situ ditulis. Lebih daripada 10. Imam Nawawi menyebutkan ya, semalam saya baca kitabnya sekilas ya, khusus bab berita, banyak lebih dari 10. Baik itu pembatal yang berkaitan dengan qauliyah ya, ucapan, pembatal i'tiqadiyah karena keyakinan, pembatal dari sisi ya, amaliyah perbuatan ya, tentang syak karena ragu. Karena yang batalkan Islam ini ada 4 ya. Kalau mau diringkas, yang pertama ya, pembatal dari sisi ucapan, walaupun orangnya tidak sengaja ya, orangnya tidak sengaja, tapi dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur seperti istihza ya, seperti istihza yaitu mencela syariat Islam, mencela Allah, mencela Rasulullah, menghina tentang pahala, tentang surga, tentang neraka. Ini namanya istihza. Maka yang seperti ini ya, otomatis telah batal Islamnya dan harus segera bertaubat ya. Dalam surah At-Taubah ya, Allah Ta'ala menjelaskan hal ini ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasul-rasulnya kalian ini menghina, menjadi olok-olokan, ejekan ya? Tidak usah kalian meminta uzur, kalian telah kafir sebelumnya beriman ya. Ini guyon ketika safar untuk menghilangkan keletihan ya. Ada yang mengatakan, tidak pernah aku lihat orang yang paling gendut perutnya alias banyak makannya ya, paling pengecut ketika bertemu musuh
kecuali orang-orang ini. Yang dimaksud adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka ada salah seorang sahabat ingin melaporkan pada Nabi, ternyata Nabi sudah mendapatkan wahyu, sudah tahu tentang ini. Ya, maka orang yang mengucapkan tadi ingin minta udzur, minta maaf, ya sambil merengek-rengek, ya pelananya, ya kendaraan Nabi ini dipegang sampai dia ini terseok-seok kakinya terkena batu. Ya Rasulullah, ya aku hanya bercanda. Ya. Nabi mengulang-ulang membacakan ayat tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian ini ya, membuat bahan olok-olok? Waliyadzubillah. Ya, ini ucapan, ada yang perbuatan, ya, ada berupa i'tiqad, ini keyakinan, atau juga karena ada keraguan. Ya. Jadi ini tujuan kita mempelajari, ya, dan jangan diimage-kan bahwa ini hanya pembahasannya Wahabi saja. Tidak. Ya, seluruh ulama mazhab ya telah membahasnya, menulisnya di kitab-kitab mereka, termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, Fathul Mu'in ada membahas tentang ini. Ya, kitab fikih yang masyhur, ya, kitab Syafi'i, Raudhut Thalibin apalagi ada. Ya. Ya, kita mulai. Ya, fawaid yang akan saya sampaikan, ya. Yang pertama, ya, karena yang di-share adalah pembahasan tentang yang dibahas Nawaqidul Islam, yang kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ya, kita mengikuti itu. Tapi yang 10 yang beliau sebutkan ini juga sebetulnya disebutkan oleh ulama yang lain. Ya, beliau meringkas, ya, 10 ini bukan pembatasan. 10 pembatal Islam ini bukan pembatasan. Di sana masih banyak yang lain. Kenapa beliau mencukupkan 10 di sini pembahasannya? Karena ini yang paling penting dan paling banyak terdapat dalam masyarakat. Ya. Jadi 10 pembatal keislaman ini bukan, ya, jumlah 10 ini membatasi, tidak. Ya, banyak daripada itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau mengawali kitabnya dengan, ya, basmalah. Ya. Kenapa beliau mengawali kitabnya, ya, dengan basmalah? Ya, ibtidaan bil Quran, karena mengikuti Al-Quran. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, maka ketika mushaf ini kita buka, yang pertama tertulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baru surat Al-Fatihah, selesai Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, seterusnya. Ya. Yang kedua, iktidaan bisunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, surat-surat beliau, ya, yang dikirim kepada para raja diawali dengan Bismillah. Ya, bahkan tidak hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba, yang masyhur kita kenal Bilqis, ya, di negeri Yaman. Ya, Nabi Sulaiman menyebut di situ Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, sesungguhnya ini dari Sulaiman dan sesungguhnya ini terdapat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya. Demikian juga surat-surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di kitab Sahih Bukhari, ya,
Bab Badul Wahyi, permulaan wahyu, di situ disebutkan hadis yang panjang tentang kisahnya Heraklius. Ya. Di situ ditulis ya surat Nabi yang ditujukan kepada Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Herakla azimir Rum. Lihat. Jadi tulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusannya Allah. Ila Herakla azimir Rum, kepada pembesarnya negeri Romawi, yaitu Heraklius. Aslim taslam, masuklah Islam pasti kamu selamat, dan seterusnya kan. Ini hadis panjang sekali. Dan faedah dari hadis ini diantaranya ya, min bab dakwah boleh kita menyebut pembesar, karena di sini Nabi menyebut orang kafir ini, tapi disebut azimir Rum. Azim itu pembesarnya negeri Romawi, disebut azimir Rum, ya, pembesar Romawi. Maka boleh ya, karena sebagian ikhwah kita anti untuk menyebutkan hal ini. Sampai pada surat itu tidak mau menyebut YTH. Oh, ini syirik kepada yang terhormat. Oh, berarti itu menunjukkan satu. Wah, ini tidak boleh. Maka diganti YKH, yang kami hormati. Dari mana? Karena mana tidak mesti seperti itu. Ya, sebagai untuk memuliakan kepada orang yang kita surati. Ya, itu. Dan ini diperintahkan oleh Nabi SAW dipraktikkan. Ila azimir Rum. Karena Heraklius waktu itu masih Nasrani. Heraklius ini orangnya bijak, ya. Ketika rombongan dari Mekah, ya ini Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, datang negeri Islam, dipanggil menghadap ke istana. Ditanya, kenal dan Muhammad gimana, latar belakangnya, miskin atau kaya, amanat atau gimana, jujur atau pendusta dan bagaimana, dan seterusnya. Ya, dan dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Ya, terbetiklah dalam hatinya Raja Heraklius atau Herakla ini ingin masuk Islam. Tapi ketika dimusyawarahkan dengan pembesar penasihat-penasihatnya, ya, mereka tidak setuju. Akhirnya Heraklius sampai mati tetap berada di atas agama Nasrani. Maka bahayanya nih teman, bahaya. Sudah ada keinginan Raja Heraklius, Raja Romawi waktu itu sebagai imperium negeri adidaya, sudah mau masuk Islam. Ketika membaca suratnya Nabi SAW, kemudian juga mengkonfirmasi dengan ya orang Quraisy, orang-orang musyrik waktu itu yang berdagang negeri Sam, ternyata dicocokkan ini bukan manusia biasa, kesimpulannya ini adalah Nabi. Karena orang ini tidak mencari kekuasaan, tidak mencari harta, sifat-sifatnya ini dan itu, ya, Heraklius sudah ada keinginan, ya, tapi tidak menjadi Muslim, ya, disebabkan karena teman dekat. Ini. Jadi Syekh Muhammad Al-Wahhab, ya, rahimahullah taala mengawali kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan alasan yang pertama mengikuti Al-Quran, ya, kemudian mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun hadis yang berbunyi, ya, Kul amrin tibadin lam yabda bil bismillah, ya, faqad akhta, atau kama qal, hadis ini dhaif. Ya, setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus atau cacat, ya, maka ini hadis yang dhaif. Ya. Tapi kandungannya adalah benar. Ya, karena bismillah, ya, kalau kita pelajari, ya, huruf ba-nya adalah ba lil isti'anah, untuk permohonan pertolongan kepada Allah. Jadi seakan muallif menulis kitab ini Bismillahirrahmanirrahim, artinya
Ya, dengan pertolongan Allah, memohon pertolongan Allah, aku menulis kitab ini. Jadi bukan lil musahabah saja. Musahabah itu untuk menyertai, sebagaimana ini akidahnya ya Mu'tazilah. Karena huruf ba ini, jadi satu huruf bisa menggelincirkan dalam masalah akidah ya khawatir. Huruf ba dalam bahasa Arab bisa namanya ba lil musahabah, yaitu penyertaan, mengiringi, menemani, namanya musahabah. Ya. Bisa juga bermakna lil isti'anah, untuk memohon, meminta pertolongan. Ya. Nah, kaum Mu'tazilah tidak mau, ya, karena kaum Mu'tazilah atau Qadariyah mengatakan, ya, mengingkari takdir, apa yang dilakukan manusia sepenuhnya karena kehendak, ya, iradah dan juga kudrahnya, kekuasaan dari manusia itu. Allah tidak ikut-ikutan. Karena kalau kemudian bismillah ini, baknya itu diartikan dengan pertolongan Allah, memohon pertolongan Allah, ini bertentangan dengan akidah mereka. Maka mereka kemudian mengartikan huruf ba-nya ini lil musahabah, penyertaan. Artinya dengan nama Allah dia menyertakan, aku nulis kitab ini bersamaan dengan menyebut atau ya nama Allah Ta'ala. Tapi yang benar adalah lil isti'anah, ya, lit tabaruk, agar diberkahi oleh Allah Ta'ala. Apa saja yang diawali dengan bismillah, ini harapannya adalah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ini tujuannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan seluruh nama Allah, tidak hanya satu nama. Dari mana kita tahu? Karena ism ini bentuk mufrad, bentuk tunggal. Ketika disandarkan kepada ma'rifat, dan Allah ini, ya, ma'rifatnya ma'rifat, maka menunjukkan mana umum, yaitu seluruh nama, seluruh nama Allah Ta'ala yang kita tahu dan yang tidak kita tahu, kita sebut di sini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan seluruh nama-nama Allah Ta'ala, diantaranya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Aku mohon pertolongan kepada Allah melalui bismillah. Kemudian beliau melanjutkan, i'lam, ketahuilah, anna nawaqidhal Islam asyratu nawaqid. Dalam matan yang lain ada tambahan min a'zami, i'lam anna min a'zami nawaqidhil Islam asyarah. Ketahuilah sesungguhnya pembatal-pembatal Islam ada 10. I'lam artinya ketahuilah. Dan ini dipakai untuk menunjukkan bahwa setelah i'lam, setelah kalimat ketahuilah, ini sesuatu yang penting. Jadi kalau mengawali pembicaraan atau tulisan ketahuilah, berarti setelahnya adalah amrun azim, urusan yang sangat penting, yang harus diperhatikan. Dalam surah Muhammad ayat 19, lihat Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzanbi. Fa'lam, ketahuilah. Setelahnya apa? Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sembahan yang benar, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tauhid.
Dan kalimat i'lam konsekuensinya adalah ya, mencari ilmu. Ketahuilah, untuk bisa tahu harus belajar. Ya, harus mengerti. Tidak mungkin ya Allah perintahkan i'lam, ketahuilah, lalu dia diam saja, tidak ada usaha untuk mencari ilmu. Ya, ilmu ini idraku syai' ala haqiqatihi, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Itu namanya ilmu. Kalau mengetahui sesuatu tidak sesuai hakikatnya, ini namanya bukan ilmu, jahal. Ya. Sehingga ilmu ini akan menghasilkan yakin. Ya, ilmu ini akan menghasilkan yakin. I'lam, ketahuilah, anna nawaqidul Islam asyaratun nawaqid, bahwa pembatal Islam ini ada 10. Al-awwalu asyirku fi ibadatillah, yang pertama adalah syirik di dalam beribadah kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang berada di bawahnya bagi orang yang dikehendakinya. Dalam surah An-Nisa ayat 48 dan juga 116. Wa qawlu ta'ala innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dalil yang kedua, Allah berfirman, sesungguhnya barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang-orang yang zalim. Lalu pertanyaannya, kalau syirik kepada Allah ini membatalkan Islam, apa itu syirik? Kalau ditanya apa itu syirik, ada yang tahu? Menyekutukan Allah, masih umum. Mengakui kekuatan lain selain dari Allah. Ada lagi? Syirik, kita belum bahas judulnya ya, Nawaqidul Islam. Kelewatnya. Harusnya kita bahas nawaqid lalu bahas Islam. Nawaqid tadi bentuk jamak Pak ya, dari nakid, artinya kalau kita terjemahkan adalah ya pembatal. Lawan dari ibram, yaitu mengikat. Nah, nakid atau nawaqid itu melepas, al-hallu, satu persatu. Makanya Umar Ibn Khattab mengatakan bahwa Islam ini
yanqudul Islam, Islam ini akan terlepas, ya, uratan-uratan, ya, satu demi satu. Kapan itu? Idza nasya'a fil Islam man lam ya'rif jahiliyah. Ketika tumbuh di dalam agama Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Di sini menyebut yanqudu. Nah, kalau yanqudu melepas. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang mencerai-beraikan tenunannya setelah ditenun dengan kuat. Naqadat, jadi sudah benang sudah ditenun jadi kain, lalu naqadat, ya, dilepas. Ini secara bahasa. Adapun Islam, jadi nawaqid artinya melepas atau membatalkan. Islam artinya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirkihi wa ahli. Islam artinya pasrah total kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Ini poin pertama. Kalau ada orang menyerah pasrah kepada Allah tapi juga kepada selain Allah, berarti bukan Islam. Ya, apalagi hanya menyerah atau pasrah kepada selain Allah. Jadi harus bitauhid, pasrah total menyerah kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, yaitu betul hanya pada Allah saja dia menyerah, tunduk. Ya, sami'na wa ta'ana, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, betul-betul diperhatikan. Yang diperintah dikerjakan, yang dilarang segera tinggalkan. Ini istislam lillah. Ya. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bita'ah, dan ini buahnya. Ya, tunduk dengan mentaatinya. Poin yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bara'ah itu berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Jadi harus ada rasa benci, rasa tidak suka kepada kesyirikan dan pelakunya. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebagai panutan kita, ya, yang mana Allah sudah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu sebagai uswatun hasanah. Ya. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan tegas, ya, kafarna bikum, ya, kami kufur, tidak percaya dengan kalian. Ya. Inni bura'u minkum, ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Ya. Yang disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah. Ya. Nah, yang membatalkan tadi Islam yang pertama, dan ini yang banyak terjadi, adalah asyirku billah, syirik pada Allah. Ya. Syirik ini ja'lu syai'in li ghairillah, menjadikan sesuatu untuk selain Allah, ya, padahal sesuatu itu merupakan kekhususannya Allah. Atau taswiyatu li ghairillah, ya, menyamakan selain Allah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala pada sesuatu yang menjadi kekhususannya Allah. Ya. Ini bisa terjadi dalam rububiyah, dalam uluhiyah atau asma wa sifat. Sambil contoh misalnya, menciptakan dan mengatur alam semesta ini adalah kekhususannya Allah. Sepakat tidak? Sepakat, kalau tidak bahaya.
Ini namanya rububiyah. Rububiyah ini harus kita mengesahkan perbuatan-perbuatannya Allah, bahwa yang melakukan hanya Allah saja. Seperti menciptakan, mengatur alam semesta ini, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini semua adalah rububiyah, perbuatannya Allah. Dan harus kita tauhidkan hanya Allah yang melakukannya. Berarti mencipta, kemudian apa lagi? Mengatur alam semesta, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit. Ini kekhususannya Allah. Ketika kekhususan Allah ini diberikan kepada selain Allah, namanya syirik. Dalam contoh tadi adalah syirik dalam rububiyah. Ada orang punya keyakinan, ya, ada wali kutub atau wali abdal. Wali itu banyak tingkatannya, yang paling atas itu Ghausul Kutub. Jadi pimpinannya seluruh para wali, pimpinannya wali kutub. Bawahnya lagi wali abdal. Ada di 4 penjuru mata arah angin. Ada timur, barat, ya, kemudian utara, selatan. Dan wali ini menjaga keseimbangan alam, ikut mengatur alam semesta ini. Ini wali kutub dan wali abdal, ya, yang termasuk wali Ghaus, pimpinannya paling tinggi wali-wali, diantaranya yang mereka sebut, kalau ini dalam ilmu tasawuf, ya, ilmu tarekat biasanya disebut, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini wali Ghaus, ya, Ahmad Rifai. Lihat, mereka meyakini bahwa ada wali yang, ya, ikut mengatur jalannya alam semesta ini. Bahkan disebut setiap 100 tahun sekali. Kalau wali kutub ini 1, kalau wali abdal nanti ada 2 atau 4. Setiap 100 tahun itu ganti. Ya. Ada apa namanya, wali hawariyun. Wali hawariyun itu dari sisi kekuatan, kehebatan, ya, sampai ada yang mengatakan Habib Rizik ini saat ini adalah menjadi wali hawariyun, ya, mereka. Ini merupakan syirik rububiyah. Meyakini ada selain Allah yang ikut mengatur alam semesta ini. Padahal menciptakan dan mengurusi jalannya alam semesta ini hanya Allah Ta'ala. Jadi memberikan kepada selain Allah hal-hal yang menjadi kekhususannya Allah. Waliyadzubillah, ini syirik rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Uluhiyah itu mengesahkan perbuatan hamba hanya untuk Allah. Berbeda dengan rububiyah. Kalau rububiyah mengesahkan perbuatan Allah Ta'ala, hanya Allah yang melakukannya tanpa menyekutukannya dengan sedikit pun. Ini rububiyah. Perbuatan Allah apa saja, lihat, dan kita harus yakin itu hanya Allah yang melakukan. Ini rububiyah. Kalau uluhiyah, mengesahkan perbuatan hamba, perbuatan kita hanya untuk Allah Ta'ala tanpa kita menyekutukannya dengan suatu apapun. Perbuatan kita apa? Misalnya kita berdoa. Doa ini ibadah. Ya berarti doa ini harus kita berikan kepada Allah Ta'ala. Ya, ketika ada orang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan kekhususannya Allah ini, diberikan kepada selain Allah, jatuh pada syirik uluhiyah atau syirik ibadah. Ya. Bisa juga dalam syirik al-asma wa sifat, ya, menyandangkan nama-nama, sifat-sifat Allah kepada makhluk, atau menyamakan, ya, makhluk dengan Allah Ta'ala, waliyadzubillah. Ini syirik, ya. Nah, al-awwal, pembatal pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Sering diterjemahkan asyirku, menyekutukan. Tadi kita sebutkan menyekutukan dalam peribadahan kepada Allah, ya. Ibadah ini sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhai.
entah itu perkataan, entah itu perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahirah wal batinah. Ibadah ini nama yang mencakup seluruh apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu perkataan, baik itu perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, ucapan misalnya amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat, ya, apalagi membaca Al-Quran, berzikir. Ya, perbuatan seperti kita saum, menyingkirkan sesuatu yang ganggu orang, kita sholat, perbuatan. Ya, itu nampak. Yang tidak nampak, ya misalnya adalah takut pada Allah, khauf minallah dalam hati, itu juga ibadah. Tawakal, i'timad, memasrahkan urusan hanya pada Allah, ini ibadah, tidak kelihatan hati. Ya, intinya adalah di situ dicintai dan diridai oleh Allah Ta'ala. Nah, untuk tahu bahwa ini diridai dan dicintai oleh Allah Ta'ala, ya harus talabul ilm, kita harus ngaji, belajar. Ya, kalau dalam Al-Quran misalnya disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah itu suka dengan orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Oh, berarti taubat ini ibadah. Orang salah lalu dia bertaubat, menyesal, berjanji tidak mengulangi, dia beristighfar pada Allah, kembali ke jalan Allah, taubat ini, itu ibadah, diberi pahala. Taunya dari mana? Ya, karena Allah menyebutkan innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai kepada orang yang bertaubat. Wal mutatahhirin, orang yang bersuci, berarti orang berwudu, mandi, membersihkan najis, ini ibadah. Karena di situ wa aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakan salat, ya, tegakkan salat, bayarlah zakat. Ini ibadah. Kenapa? Karena perintah Allah. Kita tahu ini itu ibadah karena itu perintah Allah. Karena setiap perintah Allah pasti dicintai oleh Allah. Ya, makanya belajar. Ya. Jadi poinnya di situ, sesuatu tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Untuk tahu mana yang dicintai dan diridhai, nah ini perlu belajar. Entah ucapan, entah perbuatan, entah itu yang zahir nampak maupun yang batin yang di hati, selagi itu adalah tadi dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu ibadah yang harus kita lakukan, baik berupa mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Berarti meninggalkan zina ketika ada dorongan syahwat karena takut pada Allah, ini ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Ya, ini tujuan kita ada di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tiada lain tiada bukan tujuannya agar mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ini ibadah. Nah, asyirku fi ibadatillah, ya, menyekutukan di dalam peribadahan kepada Allah, ini membatalkan Islam. Ya, dalilnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Maksudnya apa? Dosa yang dibawa mati. Syirik tadi sudah tahu, ya, memberikan kekhususannya Allah untuk selain Allah. Syirik. Ada orang tadi doa ini kekhususannya Allah, harusnya yang berdoa itu kepada Allah mintanya. Kok dia minta pada selain Allah? Berarti dia memberikan kekhususannya Allah kepada selain Allah. Syirik. Dosa ini dibawa sampai mati, maka tidak diampuni sama sekali oleh Allah Ta'ala. Berarti di sini batal Islamnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang di bawahnya, di bawah syirik. Dosa yang dibawa mati. Ya. Fi masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ada orang berzina, ada orang pasang togel,
ketarung mati belum bertaubat, fi masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Allah mengampuni, diampuni. Ya. Kalau Allah berkehendak harus menyiksanya sesuai kadar dosanya, disiksa. Tapi sesuai dengan kadar dosanya. Ya, nanti ketika meniti sirat, ya, al-kabair, pelaku dosa besar ini ada yang selamat, tercabik-cabik, kan ada kalalib, pengait-pengait besi yang menyambar-nyambar. Sirat ini ahaddu minas saif, lebih tajam dari sebilah pedang. Adabu minas sya'ri, ya, lebih lembut daripada rambut. Tajam kan. Di atas neraka jahanam ini. Bawahnya ini jahanam. Untuk sampai ke sini. Ada yang sekilat, ya seperti kilat kali ini. Nah, ahlul kabair, pelaku dosa besar selain syirik ini, ketika meniti sirat tadi, ada yang dia selamat, tercabik-cabik luka, tapi selamat, tidak jatuh ke bawah neraka jahanam. Berarti Allah menghendaki, ya, dia selamat, diberikan rahmat. Doa seluruh nabi sama waktu, Allahumma salli wa sallim, ya Allah selamatkan. Seluruh nabi doanya sama. Ada yang tercabik-cabik dan jatuh, nah, maka dialah yang Allah kehendaki untuk dihukum di neraka sesuai kadar dosanya. Ya, pasang togel berapa kali? 10 kali. Seandainya dihukum, ya, 1 hari harus dibakar di neraka, maka lamanya, ya, kahomsi alfisana, 1 hari ini lamanya seperti 50.000 tahun di dunia. Siapa yang kuat ikhwatal iman? Seandainya, ya, ada orang melakukan dosa besar hanya 1 hari, ya, disiksa di neraka, hitungan 1 hari itu 50.000 tahun lama di dunia. Maka jangan mereka. Nah, itu dosa selain syirik. Ya, Allah akan ampuni lima yasya, bagi yang dikehendaki. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah punya akidah fi masyiatillah, khusus kabair, pelaku dosa besar ini di bawah kehendak Allah. Tapi untuk syirik, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak sama sekali, Allah tidak akan mengampuninya. Maka hati-hati. Ini dalil pertama, An-Nisa ayat 48. Ya. Dalil yang kedua, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan untuk dia ini surga. Kalau diharamkan surga, berarti pasti di neraka. Waliyadzubillah, dia tidak bisa masuk surga. Wa ma'wahu nar, tempat tinggalnya neraka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Beda dengan dosa selain syirik yang dibawa mati. Bisa mungkin ada orang yang bisa memberikan syafaat, anaknya minta pada Allah, keluarkan orang tuaku, keluarkan adikku, keluarkan temanku, bisa. Tapi untuk syirik tidak bisa. Makanya Ibnu Mas'ud pernah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Allah menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau membuat tandingan untuk Allah. Ya, membuat tandingan untuk Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ya. Luqman ketika menasihat anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, wahai anakku, jangan kamu sekali-kali menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah ini adalah kezaliman yang besar. Ya, termasuk sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Hal unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan dosa yang paling besar, kata Nabi. Bala ya Rasulullah, kata para sahabat. Al-israku billah, urutan pertama adalah syirik pada Allah. Ini membatalkan Islam. Kemudian wa minhu adzabhu li ghairillah kaman dhahaba lil jinni aw lil qabri. Di antara syirik itu, beliau berikan contoh karena ini yang banyak terjadi. Adzabhu li ghairillah, menyembelih hewan ditujukan untuk selain Allah. Kaman dhahaba lil jinni, sebagaimana orang yang menyembelih
dipersembahkan untuk jin, alil qabri, atau dipersembahkan untuk penghuni kubur. Ya, mau bikin gedung, bikin rumah, bikin jembatan, sembelih. Taqarruban, sebagai bentuk pendekatan supaya tidak diganggu, supaya selamat. Ya, lautnya sembelihkan, dilarung, kepalanya dibuang ke laut. Walaupun atas nama sedekah laut. Ya, gunungnya biasanya setiap tanggal 1 Syuro ya, Muharram. Dan ini ya tradisi, ya budaya Islam Nusantara. Ya, seperti itu. Syirik dibudidayakan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, dan hidup matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah yang pencipta dan penguasa, pengatur alam semesta ini. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya bagi Allah. Dan dengan hal itu aku diperintah, wa an awalul muslimin, dan akulah orang pertama yang menyerah, yang tunduk, yang Islam. Berarti nusuk, sembelihan ini untuk Allah. Ya, Ali mengatakan ada 4 yang diperintahkan Nabi padaku. Di antaranya adalah Nabi mengatakan, man dhahaba li ghairillah faqad, ya, la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih ditujukan untuk selain Allah. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah, tidak akan diampuni dia. Wa man dhahaba li ghairillah faqad asyraka, barang siapa menyembelih untuk selain Allah maka dia telah melakukan syirik. Batal Islamnya, kuatal iman. Hati-hati, jangan disepelekan. Dialirkan darah, nyembelih ditujukan untuk selain Allah, untuk jin atau yang bau reksonya wilayah situ, ya, mau bikin rumah, ya, atau juga ya yang lain. Atau lil qabri, termasuk adalah kepada penghuni kubur, dia sembelih di kuburan. Nah, dia mengagungkan penghuni kubur tersebut, ingin keselamatan. Syirik, membatalkan Islam. Jadi adzabhu li ghairillah. Kenapa syirik? Yang pertama dari sisi al-qasdu, niatnya dia nyembelih untuk siapa? Bukan untuk Allah. Yang kedua dari sisi taqarrub wa ta'zim, dia mendekatnya kepada siapa? Bukan kepada Allah, kepada yang dituju tadi. Nah, beliau berikan contoh, wa minhu, di antara syirik yang membatalkan Islam, karena syirik ini ada 2, ada syirik akbar dan syirik asghar. Mungkin lain waktu kita bahas. Nah, yang dimaksud Syekh di sini yang membatalkan Islam adalah syirik akbar, syirik besar. Adapun syirik asghar, dia tidak membatalkan Islamnya. Riya, pamer, dia masih muslim tapi sudah membahayakan, dosa besar. Jangan dilihat kecilnya, dosa syirik kecil, tapi lihat sisi syiriknya ini, menyekutukan Allah Ta'ala-nya ini. Yang kedua tentang wasaid. Man ja'ala bainahu wa bainallahu wasaid, menjadikan antara dia dengan Allah perantara, ya, yang dia memintanya, ya, dan seterusnya. Bahasan berikutnya yang sekarang dikenal dengan tawasul, itu syirik. Ini pembahasan panjang, karena nanti pembahasan ini akan kita bahas juga dengan subhatnya, ya, karena mereka, ya, mengumpulkan dalil bahwa syiriknya ini bukan syirik, gitu loh. Ajib enggak nih? Dalilnya tidak keluar dari 2. Satu, hadisnya maudhu, palsu atau dhaif, atau yang kedua, ya, dalilnya hadisnya sahih tapi dipahami tidak dengan pemahaman para sahabat. Intinya di situ. Lalu dalilnya apa saja? Ini butuh pembahasan panjang. Ya, butuh pembahasan panjang. Ini pembatal Islam yang kedua tadi, menjadikan perantara antara dia dengan Allah Ta'ala.
Ya, dia datang ke kuburan, ya Syekh Jailani akhirnya ya Syekh. Atau misalnya yang lain dia minta. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Ta'ala. Mungkin setelah waktu barangkali ada yang tanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkadang ada ucapan-ucapan guyon seperti misalnya dua orang yang bermain catur, ini misalnya ada junior melawan senior. Nah, yang senior ini bilang pada yang junior, kalau kamu bisa mengalahkan saya, kamu akan saya sembah. Apakah ucapan itu sudah termasuk benar? Waliyadzubillah. Ya, kalau kamu bisa mengalahkan saya, kamu akan aku sembah. Ini ucapan syirik. Harus segera bertaubat. Ini membatalkan Islam, ikhwatal iman. Makanya benar dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya, disebabkan karena lisan-lisan kalian. Ya, ada orang dimasukkan ke dalam neraka, diseret, ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, min hasaidi alsinatikum, disebabkan karena dampak dari lisan kalian. Hati-hati, lisan tidak bertulang. Ya, man yadman li baina lihyaihi wa baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa menjamin untukku bisa menjaga antara, ya, dua lihyahnya, antara kumis dengan jenggotnya, maksudnya adalah lisan. Barang siapa bisa menjamin untukku baina lihyaihi, antara jenggot dengan kumisnya, itu bisa menjamin lisannya. Wa baina fakhidaihi, dan menjaga antara dua pahanya, maksudnya kemaluan. Atman lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Ada terkadang orang bisa menjaga kemaluan tapi tidak bisa menjaga lisannya. Ya. Maka seperti di awal tadi kita sampaikan bahwa syirik bisa terjadi, ya, bisa terjadi disebabkan karena ucapan lisan. Ya. Maka hal yang seperti itu, ya, ucapan seperti itu, ya, telah membatalkan Islamnya, dan orang tersebut harus segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Nah, silakan. Dalam surah At-Taubah ayat 70 atau 74, ya, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru billahi, ya, islamahum wa kafaru ba'da islamihim. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat-kalimat kufur wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir kepada Allah setelah Islam mereka. Lihat, dalam surat Taubah di sini menunjukkan bahwa ada, ya, pembatal Islam disebabkan kalimat kufur. Ya. Di antara kalimat kufur yang disebutkan dalam kitab Raudhut Thalibin, ini kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ini namanya kalimat, ya, kufur mu'allaq. Seperti diberi contoh begini, ya, mu'allaq itu dikaitkan, tergantung gitu.
Ya. Kalau besok kamu pergi, aku akan pindah ke agama Nasrani. Misal ada orang mengatakan, waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah, kalau besok kamu pergi, jadi pergi ini, mengancam ini, maka aku akan pindah agama Nasrani. Maka batal Islamnya bukan besok, saat dia mengucapkan, meskipun belum terjadi, orang itu tidak jadi pergi. Itu disebutkan di kitab fikih Syafi'i. Ini namanya ya kalimat kufur yang mu'allaq. Ya. Ada seorang, misalnya seorang wanita, kalau kamu jadi cerai, aku akan pindah ya masuk agama Nasrani. Ya, disebutkan di kitab itu sejak dia mengucapkannya, ya, contoh-contoh seperti ini ya. Sejak sudah dia kufur, tidak nunggu besok setelah kejadian. Maka seperti ucapan tadi dihindari, maka hati-hati, lisan kita harus dijaga. Ya. Lisan ini harus kita jaga. Ya, ucapan tadi main catur dan main catur ini hendaknya ditinggalkan. Tidak ada faidahnya, qatal iman. Yang berjam-jam di situ mantap. Ya. Dia mengatakan, kalau kamu bisa ngalahkan aku akan sembah kamu. Ini kalimat kufur, hati-hati. Ya, ini. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah. Nah, itu untuk tradisi sumpah kepada orang tua atau mertua saat lebaran. Terus ketika mewakili gerombolan orang sedang duduk, kita membuka badan, apakah itu termasuk? Bagaimana itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Hal itu disebutkan kitab Fathul Mu'in, seingat saya. Di antara yang membatalkan Islam adalah rukuk dan sujud kepada selain Allah. Ya. Tapi di situ ditulis kalau rukuknya itu sempurna seperti rukuk dalam sholat. Ya. Tapi kalau sekedar membungkukkan sedikit, menghormat pada yang lebih tua, ya, Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan tidak mengapa, meskipun lebih bagus dihindari. Ya. Apalagi sampai sujud, ya, abdi dalam itu sujud, apalagi sampai menyembah begini sama Kiai Slamet, sebelum didusi kasih kembang disembah begini. Waliyadzubillah. Maka kalau orang sudah jahil, bodoh di dalam masalah agama, khususnya akidah, maka orang itu akan turun derajatnya melebihi apa? Hewan. Tidak ada kebo sujud sama kebo Kiai Slamet, ada enggak? Saya tanya, Kiai Slamet itu kan kebo, ada enggak kebo ketemu Kiai Slamet nyembah-nyembah? Untuk tidak ada. Ini manusia nyembah sama Kiai Slamet, hilang. Ya, fi ahsani taqwim ini bubar semua. Akalnya hilang, ini hilang. Dia takut dengan Kiai Slamet, dia mengharap barokah dari Kiai Slamet, meminta keselamatan, munduk-munduk. Ya, manusia, makhluk ya. Karena akidah sudah bukan akidah sahihah, bukan akidah Islam. Allah Ta'ala alam. Yang lain? Ini berarti kan masalah juga. Kalau misalkan takut ini, kita ini ada tidak hanya takut kepada orang, takut kepada yang lain. Misalkan saya ini pengurus partai politik, misalkan. Kemudian yang saya takuti itu kalau nanti saya dipecat karena mau menyampaikan perbedaan pandangan. Ini gimana? Ya, takut ya. Ya. Takut, untuk batasan takut ini masuk syirik atau tidak, ya. Takut ini yang pertama ada namanya takut tabi'i, khauf tabi'i. Jadi tabiat manusia. Dia takut terkena penyakit, pakai masker. Ya, divaksin.
Kenapa saya tanya, kenapa pakai masker? Ya, kenapa ada PPKM, mengurangi kerumunan? Takut terkena corona. Syirik enggak ini dia sama corona? Katanya ya, tidak boleh takut kepada selain Allah. Kalau takut pada selain Allah bersyirik. Wala takhaw wa khafuni, janganlah kamu takut pada mereka, takutlah padaku, kata Allah Ta'ala. Ya, tentu tidak, ini takut tabi'i. Allah menciptakan manusia diberi tabiat rasa takut. Justru ada rasa takut ini ya menjadikan manusia ini bisa tetap eksis. Kalau manusia tidak diberi rasa takut, ada ular dumung semangat gini kok, tidak boleh takut kepada selain Allah Ta'ala, mati dia. Ya, mati dia. Ya, kalau takut pada selain Allah ini syirik, maka waliyadzubillah kita berlindung pada Allah dan tidak layak kita ucapkan. Rasulullah, para sahabat dikatakan syirik. Kenapa? Beliau berperang pakai dir'un apa namanya? Zirah, baju besi. Ditanya, kenapa pakai baju besi? Takut nanti mati, takut musuh. Takut sekali Allah mati? Bukan begitu. Ya, ini takut tabi'i. Makanya Umar ibn Khattab ketika dari Madinah mau berkunjung ke negeri Syam, ya diberi kabar negeri Syam terkena wabah, maka Umar musyawarah dengan para sahabat. Walaupun beliau seorang sahabat Nabi, seorang Amirul Mukminin, perlu pandangan dari sahabat yang lain. Ya. Ringkasnya kemudian diputuskan tidak jadi masuk negeri Syam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat Nabi yang mulia, termasuk dari salah satu dari Asyrah Mubasyarah bil Jannah, salah satu yang diberi kabar gembira masuk surga. Ya Amirul Mukminin, hal tafiru minal qadar? Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda akan lari dari takdir? Maksudnya sudah masuk saja, kalau memang takdirnya sehat ya sehat, takdirnya sakit ya sakit. Apa jawaban Umar? Aku lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Kemudian Umar memberikan analogi. Bagaimana pendapatmu kalau kamu adalah sebagai penggembala kambing, penggembala ternak? Yang di sini rumputnya subur, yang di sini kering kerontang, akan kamu bawa kemana kambing kamu? Kalau dia jawab, ya pasti jawabnya akan dibawakan yang ini. Apa kita katakan Umar adalah takut pada selain Allah kemudian syirik? Nah, ini takut tabi'i. Ya, termasuk disampaikan takut pada atasan. Kecuali, takutnya ini diiringi ta'zim, mengagungkan. Ya, dari ta'zim ini memunculkan tadi permohonan. Di kampung ini ada candi, pokoknya takut penghuni ini. Ya, lalu dengan mengagungkan dia datang ke sana, bikin sesajen, maka takutnya pada itu syirik. Ya, jadi takut yang diiringi ta'zim dan mahabbah cinta, itulah yang menjadikan syirik. Karena takut tersebut masuk dalam ranah ibadah. Kita takut pada Allah, makanya apa? Kita mengagungkan Allah, kita mencintai Allah. Nah, ini kekhususan miliknya Allah Ta'ala. Kalau kemudian takut seperti ini kita berikan pada selain Allah, kita datang ke tempat keramat di situ karena kita takut pada penghuni situ, ya diaplikasikan, diwujudkan takutnya ini kemudian dengan mengagungkannya, ya, dengan mencintainya. Kalau kita takut sama ulat dumung itu, kita ngagungkan enggak? Kecuali disembah. Nah, ini berarti ya diagungkan dengan mencintai. Jadi harus dibedakan antara khauf tabi'i dengan khauf ibadah. Ada khauf takut, ada dua. Ada takut karena tabiatnya manusia sudah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, ya, ketika adu tanding dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, ketika tukang sihir melemparkan ya tali-tali jadi ular, Nabi Musa mundur takut. Maka Allah mengatakan jangan takut. Karena takut tabi'i. Ya, takut secara tabiat.
Ya, dan kita tidak bisa mengingkari. Ini bukan kuasa kita. Ya dah, Pak. Ya. Seandainya misalnya ini ada ular langsung datang ke sini, saya bubar enggak? Bubar, jangan sampai saya lari duluan. Karena secara tabiat kita takut. Ya, begitu. Ya. Allah Ta'ala alam. Gimana? Cukup. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ya. Bisa menjadi ilmu yang membawa kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Amin ya mujibas sailin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.